Korespondensi merujuk kepada pertukaran pesan atau informasi antara dua pihak atau lebih. Ini bisa terjadi melalui surat, email, memo, atau bentuk komunikasi tertulis lainnya. Korespondensi bisnis sangat penting untuk menjaga hubungan profesional, berbagi informasi, dan membuat kesepakatan. Yang selanjutnya, unsur-unsur pembuatan surat korespondensi. Yang pertama, pengirim surat. Nah, ini menjadi unsur penting karena surat harus mengetahui siapa pengirimnya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi asal surat tersebut. Yang kedua, penerima surat. Unsur kedua ini juga menjadi unsur pokok karena tidak mungkin surat dibuat tanpa mengetahui untuk siapa surat tersebut dibuat. Yang ketiga, isi pesan. Unsur ini juga menjadi unsur pokok karena pesan tidak dapat disampaikan bila tidak memiliki isi pesan di dalamnya. Penerima pesan juga tidak dapat mengetahui maksud dan tujuan dari pengirim pesan tersebut. Yang keempat, saluran. Nah, saluran yang dimaksud adalah media penyaluran atau penyampaian yang dijadikan sebagai proses pendistribusian dari surat tersebut. Yang selanjutnya, jenis-jenis korespondensi. Yang pertama, korespondensi internal. Korespondensi internal adalah bentuk komunikasi tertulis yang terjadi di dalam sebuah perusahaan antara para pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal dari perusahaan tersebut. Contoh korespondensi internal yaitu yang pertama, memo atau catatan internal, yang kedua, email internal, yang ketiga, surat antar departemen, yang keempat, laporan dan dokumen internal. Yang kedua, korespondensi eksternal. Korespondensi eksternal adalah bentuk komunikasi tertulis yang terjadi antara perusahaan dengan pihak-pihak di luar perusahaan, seperti pelanggan, mitra bisnis, pemasok, atau masyarakat umum. Contoh korespondensi eksternal yaitu yang pertama, surat penawaran dan pemesanan, yang kedua, surat konfirmasi pesanan dan pengiriman, yang ketiga, surat undangan, yang keempat, surat balasan atau tanggapan, yang kelima, surat izin dan perizinan. Fungsi dari korespondensi antara lain yaitu untuk berbagi informasi, membangun dan mempertahankan hubungan, menyampaikan keputusan dan kebijakan, negosiasi dan kesepakatan, pemberian petunjuk dan instruksi, penyampaian pemberitahuan, bertukar ide dan pikiran, mengatasi masalah, mendukung bukti hukum, dan meningkatkan reputasi. Baik, di sini ada penataan arsip. Penataan arsip adalah proses penataan dan pengelolaan dokumen serta informasi dalam suatu sistem yang terstruktur. Tujuan dari penataan arsip adalah untuk memudahkan pencarian, pengembalian, dan penyimpanan dokumen serta memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi. Berikut adalah beberapa langkah yang umum dilakukan dalam penataan arsip. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tentukan jenis dokumen yang perlu disiapkan, seperti surat, kontrak, laporan, atau dokumen lainnya. Identifikasi juga kategori atau klasifikasi yang akan digunakan untuk mengorganisir dokumen. Yang selanjutnya ada penataan sistem penyimpanan. Pilih sistem penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti penggunaan rak arsip, lemari arsip, atau sistem digital dengan menggunakan perangkat lunak, manajemen arsip elektronik, atau Electronic Document Management System atau EDMS. Yang ketiga ada pengelolaan dan pengindeksan. Kelompokkan dokumen berdasarkan kegiatan atau klasifikasi yang telah ditentukan. Berikan label atau nomor indeks pada setiap dokumen untuk memudahkan pengambilan dan pencarian di kemudian hari. Yang keempat, ada penyusunan daftar arsip. Buat daftar arsip yang
berisi informasi mengenai setiap dokumen yang diarsipkan, seperti judul, nomor indeks, tanggal, dan deskripsi singkat. Daftar ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memudahkan pencarian dokumen. Yang kelima, ada penyimpanan dan pemeliharaan. Simpan dokumen dengan rapi dan aman sesuai dengan sistem penyimpanan yang telah ditentukan. Pastikan dokumen terlindungi dari kerusakan fisik, kelembaban, atau akses yang tidak sah. Lakukan pemeliharaan rutin seperti pemindahan dokumen yang sudah tidak aktif ke tempat penyimpanan jangka panjang. Yang keenam, ada retasi dan pemusnahan. Tetapkan kebijakan retasi dokumen yang mengatur berapa lama dokumen harus disimpan sebelum dihapus atau dimusnahkan. Pastikan pemusnahan dokumen dilakukan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketujuh, yang terakhir, di sini ada pelatihan dan kesadaran. Berikan pelatihan kepada staf terkait mengenai prosedur penataan arsip dan pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya penataan arsip yang baik dalam organisasi. Baik, yang selanjutnya ada keuntungan penataan arsip diantaranya, yaitu yang pertama ada akses mudah, kedua keamanan informasi, tiga efisiensi operasional, dan yang terakhir keempat kepatuhan hukum.